Pythagoras adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang hidup sekitar tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah matematika dan filsafat yang memulai aliran Pythagoreanisme. Ajaran politik dan keagamaannya berpengaruh di Magna Graecia dan memengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, serta perkembangan filsafat barat. Meskipun banyak cerita tentang kehidupannya, Pythagoras diyakini adalah anak Mnesarkos, seorang pengukir permata atau saudagar kaya dari Pulau Samos. Para ahli masih memperdebatkan siapa yang menjadi guru dan memengaruhi Pythagoras. Sekitar tahun 530 sebelum Masehi, ia pindah ke Kroton di Italia dan mendirikan sebuah perkumpulan dengan keanggotaan khusus yang menjalani gaya hidup bersama dan bertarak dengan aturan makanan tertentu. Walaupun ada yang mengatakan pengikutnya harus vegetarian, ahli-ahli modern meragukan apakah Pythagoras benar-benar melarang pengikutnya makan daging. Ajaran utama Pythagoras adalah metempsikosis, yaitu kepercayaan bahwa jiwa itu abadi dan berpindah ke tubuh baru setelah kematian. Ia mungkin juga menggagas doktrin Musica Universalis yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai persamaan matematika dan menghasilkan musik yang tak terdengar. Namun, ada perdebatan apakah ajaran numerologi dan musik yang dikaitkan dengannya benar-benar dikembangkan olehnya atau oleh pengikutnya seperti Philolaus. Sekitar tahun 510 sebelum Masehi, setelah Kroton mengalahkan Sibaris, pengikut Pythagoras berkonflik dengan pendukung demokrasi yang berujung pada pembakaran gedung pertemuan Pythagoreanis. Pythagoras mungkin meninggal dalam peristiwa ini atau melarikan diri ke Metapontum, tempat ia akhirnya wafat. Pada zaman kuno, Pythagoras dikaitkan dengan banyak penemuan matematika dan ilmiah, seperti teorema Pythagoras, 5 bangun ruang beraturan, teori kesebandingan, teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet Venus. Ia juga disebut sebagai orang pertama yang menyebut dirinya filsuf dan membagi dunia menjadi 5 zona iklim. Namun, para ahli sejarah klasik masih memperdebatkan apakah Pythagoras benar-benar membuat penemuan-penemuan ini. Banyak pencapaian yang dikaitkan dengannya mungkin sudah ada sebelumnya atau dicetuskan oleh orang sezaman atau penerusnya. Ada juga perdebatan mengenai kontribusinya terhadap matematika dan filsafat alam. Pemikiran Pythagoras memengaruhi Plato, terutama dalam dialog Timas. Gagasan kesempurnaan matematis dari Pythagoreanisme juga berdampak pada seni Yunani kuno. Pada abad pertama sebelum Masehi, ajaran Pythagoreanisme kembali populer di kalangan Platonisme pertengahan bersamaan dengan munculnya Neopythagoreanisme. Pada abad pertengahan, Pythagoras terus dianggap sebagai filsuf ulung, memengaruhi ilmuwan seperti Copernicus, Kepler, dan Newton. Simbolisme Pythagoreanisme digunakan dalam esoterisme barat modern, dan ajarannya, seperti dalam karya Ovidius Metamorphoses, memengaruhi gerakan vegetarian modern. Pengaruh Pythagoras sangat luas dan berlangsung lama, tidak hanya dalam matematika dan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam filsafat dan cara pandang terhadap dunia.